Banyaknya bilangan asli n yang memenuhi sifat hasil jumlah n dan suatu pembagi positif n yang kurang dari n sama dengan 2016 adalah berapa? Nah, biasanya siswa ketika membaca soal ini pengennya nyerah karena kurang bisa memahami. Nah, sekarang saya kasih step by step untuk lebih memudahkan memahami. Misalkan saya punya bilangan n besarnya adalah 2015. Nah, kita pengen nanti jumlahnya 2016, berarti ditambah 1. Ini akan jadi 2016. Jadi nanti penambahnya ini harus faktor dari ini ya, harus pembagi positif dari n. Sekali lagi, ini bilangan asli n memenuhi sifat hasil jumlah n, ini n-nya, dan pembagi positif dari n. Nah, 1 ini adalah pembagi positif dari ini atau faktor positif dari 2015. Nah, kalau misalkan bilangannya 2014 bisa nggak? Bisa, karena 2014 bisa dibagi 2 ya. Ini akan jadi 2016. Kalau misalkan 2013, nah ini saya tambah dengan 3, ini pun bisa ya, karena jadi 2016. Sementara 3 itu bisa membagi ini ya. Cirinya bisa dibagi 3, jumlah angkanya 2 tambah 1 tambah 3 itu 6 ya, 6 sendiri bisa dibagi 3. Berarti memang 2013 bisa dibagi 3. Kalau 2012 ini saya tambah dengan 4 betul ya, faktor dari ini. Nah, ini hasilnya adalah 2016. Kalau misalkan 2011 saya tambah dengan 5, memang jadi 2016, tapi ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena memang 5 itu bukan faktor dari 2011, jadi yang ini tidak bisa dipakai. Nah, terus kalau saya nyoba di bawahnya, misalkan 2010 nanti saya tambah dengan 6, ini juga sama, yaitu 2016, karena 6 adalah faktor dari 2010 itu. Dan seterusnya, nanti tinggal saya coba satu demi satu, pasti suatu saat ketemu. Nah, tapi pastinya bukan dikerjakan dengan cara seperti ini. Oh ya, kalau misalkan saya punya bilangan 1008, saya tambah dengan 1008, ini juga sama 2016. Apakah ini boleh? 1008 adalah faktor dari ini, oke? Harusnya boleh, tapi ingat, harus dibaca teliti nih. Pembagi positif n yang kurang dari n, jadi ini n-nya, pembaginya itu harus kurang dari n gitu ya. Jadi ini nggak boleh nih. Memang 1008 adalah faktor dari ini, tapi faktornya itu harus lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Jadi yang ini nggak boleh juga ya, itu. Oke. Nah, sekarang kalau saya ambil kesimpulan, anggap aja gini. Ini n-nya kan tadi. N-nya itu nggak boleh 2016 atau lebih ya, jadi sebesar-besarnya adalah 2015. Maka saya bisa ngambil kesimpulan N itu lebih kecil daripada 2016. Oke. Nah, terus nanti gini, kita mau menjumlahkan N, itu saya tambah dengan pembaginya ya gitu. Kalau pembagi berarti bisa saya nyatakan pakai N bagi suatu bilangan positif itu ya. Ini hasilnya adalah 2016. Nah, gitu. Tapi X-nya tidak boleh 1 ya. Karena kalau 1 jadi N dengan N sama, jadi yang ini tadi 1008 tambah 1008. Jadi X itu harus lebih dari 1. Maka X itu lebih dari 1 tapi kurang dari N. Boleh nggak sama dengan N? Boleh. Contohnya ini. Ya. Jadi contohnya kalau N-nya 2015, ini 2015 per 2015 ya. Nah, jadi yang seperti ini boleh ya. Nah, sekarang gini, kalau ini N saya keluarkan, maka nanti akan jadi gini, 1 ditambah 1 per X. Ini sama dengan 2016. Atau nanti N saya kalikan dengan, ini kalau saya samakan penyebut, X ditambah 1 dibagi X. Ini hasilnya adalah 2016. Maka saya dapati N itu akan sama dengan 2016X per X plus 1. Atau nanti bisa saya tulis N sama dengan, ketika ini saya bagi ini, maka nanti akan jadi 2016 ditambah sisanya dibagi X plus 1. Nah, sekarang ini berapa nih gitu. Nah, intinya kalau ini saya samakan penyebut lagi harus balik seperti di atas ya gitu. Jadi nanti kalau saya samakan penyebut berarti ini saya kali X plus 1. Berarti 2016X plus 2016. Padahal mintanya pembilangnya hanyalah 2016X.
Jadi supaya menjadi 2016X saja, maka di sini saya isi minus 2016. Gitu ya. Coba samakan lagi ya, 2016X tambah 2016 dikurangi 2016, maka tinggal ini saja. Atau biar enak, ini saya tulis min 2016. Oke, nah sekarang gini, X plus 1 ini gimana nih itu? Kan kita pengen supaya N-nya juga bilangan asli ya. N-nya bulat. Nah, maka nanti di sini tidak boleh pecahan ini. Ini nggak boleh pecahan. Nah, supaya bulat, maka X plus 1 harus faktor dari 2016. Oke, kalau X plus 1 faktor dari 2016, berarti saya harus mencarinya nih. Faktor dari 2016 ada berapa? Nah, kita nggak usah mencari faktornya satu demi satu, tapi pakai cara yang elegan saja ya. Caranya gini, nanti saya harus menuliskan 2016 dalam bentuk faktorisasi prima dulu. Ini saya bagi 2 jadi 1008. Ini dibagi 2 jadi 504. Ini dibagi 2 jadi 252. Ini dibagi 2 jadi 126. Dibagi 2 jadi 63. Terus dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 jadi 21. Dibagi 3 jadi 7. Jadi saya dapati 2016 itu akan sama dengan 2-nya pangkat berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5, kemudian nanti dikalikan 3 pangkat 2, kemudian dikalikan 7 pangkat 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah gini saya bisa menentukan banyak faktor dari 2016. Yang penting ini bilangan udah prima ya. Oke, jadi 2 prima, 3 prima, 7 prima. Kalau udah prima, kita bisa melupakan bilangannya, yang penting kita perhatikan pangkatnya. Setiap pangkat tolong ditambah 1. Jadi 5 tambah 1, 6. Dikali, ini pangkatnya 2, tambah 1 adalah 3. Dikali, ini 1 tambah 1, 2. 6 kali 3, 18. Dikali 2 adalah 36 ya. Jadi banyak faktor dari 2016 adalah 36. Ini adalah faktor yang positif. Nah, jadi banyak X plus 1 yang memenuhi harusnya ada 36. Tapi ingat, di sini X itu ketentuannya lebih dari 1 ya. Kurang dari sama dengan N. Jadi nanti kalau saya tulis faktor dari 2016 sendiri, saya tulis sedikit aja. Jadi 2016 ini faktornya, pertama nanti akan ada yang paling kecil 1, yang berikutnya 2, yang berikutnya ada 3, berikutnya 4, berikutnya 6, dan seterusnya ya. Nah, yang paling besar siapa? 2016. Oke. Nah, sekarang ini yang perbatasan ini kayaknya bahaya nih, bisa-bisa nggak memenuhi. Kenapa? Karena di sini tadi ada syarat X-nya itu harus dari 1 sampai N. Jadi nanti X-nya itu ada persyaratan, itu lebih dari 1 tapi lebih kecil sama dengan N. Oke. Nah, jadi nanti gini, kalau misalkan 1 gimana? Memenuhi nggak? Kita coba aja. Kalau misalkan ini X plus 1-nya faktor dari 2016 yaitu 1, maka X-nya adalah 0. Otomatis ini tidak memenuhi. Saya singkat TM. Nah, terus gimana kalau misalkan X plus 1-nya sama dengan yang ini 2? Berarti nanti X-nya sama dengan 1. 1 memenuhi nggak? Enggak, karena dia harus lebih dari 1. Ini pun tidak memenuhi. Berarti yang mulai bisa memenuhi adalah yang ini, 3, 4 ya. Ini berarti ada yang gugur 2 nih. Jadi dari 36 udah gugur 2 nih gitu. Terus kalau yang perbatasan memenuhi nggak? Misalkan saya tulis X plus 1-nya 2016. Berarti X-nya berapa? 2015. Kalau X-nya 2015, berarti nanti N-nya sama dengan N sama dengan 2016 dikurangi, di sini 2016 per 2016 ya, dikurangi 1. Jawabannya adalah 2015. Ini boleh ya, nilai X dengan N sama, nggak ada masalah ya gitu. Nah, jadi nanti banyak X yang memenuhi sama dengan banyak N yang memenuhi juga ya.
Jadi banyak X yang memenuhi, nanti ini dikurangi 2 yang gugur ini ya, maka tinggal 34. Nah, banyak N yang memenuhi gimana? Sama, berarti totalnya juga ada 34.